Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Para azatis, ustazat, ikhwan wal akhawat, muslimin dan muslimat, para peserta itikaf Masjid Azura azanillahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Umur dipanjangkan Allah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Rezeki dimudahkan, dilancarkan, dibanyakan dan diberkahi. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk dapat berziarah kedua tanah suci. Semoga anak keturunan kita solihun dan solihat. Semoga amal soleh diterima dan disempurnakan oleh Allah. Dosa, kesalahan, kealpaan, kehilafan digugurkan oleh Allah. Semoga kita semua direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga akhir perjalanan hidup kita di akhirat adalah berkumpul di tempat terbaik di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini sedikit banyak kita akan mendiskusikan tentang suatu kajian yang sangat penting, yaitu ibu dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ibu dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tentu materi-materi yang kita sajikan adalah materi-materi yang penekanannya lebih pada istilah al-um di dalam Al-Quran, dan juga karena durasi waktu yang tersedia, sehingga kita tidak banyak mengkaji secara mendalam tentang konsep ibu dalam Al-Quran, melainkan hanya pada istilah ibu di dalam Al-Quran. Baik, yang pertama akan kita bicarakan bahwa di dalam Al-Quran terdapat 16 ayat berisi perintah untuk memaksimalkan bakti kepada kedua orang tua. Ada di surat Al-Baqarah ayat 83, ada di surat Al-Baqarah ayat 180, dan di ayat 215. Terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 36, di Quran surat Al-An'am ayat 151, di Quran surat Ibrahim ayat 41, di Quran surat Al-Isra 23, 24, Quran surat Maryam 14 dan 32, Quran surat An-Naml ayat 19, Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-8, Quran surat Luqman 14 dan 15, Al-Ahqaf ayat 15, dan Nuh ayat 28. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang mulia ini, akan kita dapati bahwa tidak ada yang paling mengerti tentang orang tua kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat memahami, sangat mengerti tentang orang tua. Karena itulah Allah menurunkan perintah di dalam ayat-ayat yang mulia ini agar setiap anak menyempurnakan bakti kepada orang tua. Tidak ada yang paling memahami perasaan orang tua kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seringkali anak tidak memahami perasaan orang tua. Seringkali anak tidak mau mengerti urusan orang tua. Tapi Allah sangat faham, sangat mengerti perasaan orang tua. Sehingga turunlah ayat-ayat yang mulia ini. Sebagai contoh misalnya, di Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, satu-satunya perintah dalam bentuk wasiat adalah perintah berbakti kepada orang tua. Tidak ada perintah dalam bentuk wasiat kecuali perintah kepada setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Sehingga Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wasiat. Karena itulah wahai para anak, alasan terbesar mengapa kita harus berbakti kepada orang tua karena wasiat Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main, ini wasiat dari Allah. Tentu kita sebagai anak ada kalanya juga mendapati ujian dari orang tua, yaitu akan sikap, perangai, perlakuan orang tua yang mungkin kita sebagai anak belum menyenangkan rasanya. Seringkali mungkin kita sebagai anak merasa telah banyak pengorbanan kita untuk orang tua, tapi orang tua tidak menghargai. 2 hari lalu saya mendapatkan curhatan dari seorang ummahat, ya, yang kemudian mengatakan, apakah saya salah Ustadz? Saat ini saya sangat susah menata hati, saya benci orang tua saya. Ya. Lalu kemudian dia menceritakan kronologisnya. Dia sekarang sudah berkeluarga, ada suami, ada anak. Dan dia bekerja untuk menopang ekonomi orang tuanya. Karena orang tuanya dalam keadaan sakit. Orang tuanya dalam keadaan sakit dan dia kemudian berusaha untuk bekerja meminta izin kepada suaminya demi bisa menopang ekonomi orang tuanya. Dan suaminya mengizinkan. Sebab jika sekedar mengandalkan maisha dari suami hanya cukup untuk keluarga mereka. Maka dia minta izin sebab dia juga memiliki saudari, sayangnya saudarinya itu ya tidak bekerja. Sehingga dialah yang kemudian berusaha menopang ekonomi keluarga. Dia tidak menyebutkan apakah dia punya saudara laki-laki atau tidak. Tapi dia mengatakan sayalah yang berusaha untuk menopang ekonomi orang tua. Orang tua saya banyak aset, tapi semuanya adalah tidak dalam bentuk uang. Nah, singkatnya adalah bahwa sang ayah ini telah memeta-metakan harta dan peruntukannya kepada saudari-saudari yang lain atau anak-anak yang lain selain anak si perempuan yang merasa dialah yang banyak berkorban untuk orang tua. Awalnya dia melakukan ini murni karena Allah, tetapi ketika kemudian orang tua telah memetakan pembagian harta aset dan dia menyampaikan kepada anak-anaknya, kesedihan si anak perempuan atau ummahat ini adalah karena dia tidak mendapatkan banyak aset. Dengan pertimbangan orang tua, kamu ada suami. Ya, kamu kelihatan ekonominya masih bagus. Ini saudari-saudarimu yang lain semuanya masih dalam kondisi yang perlu ditopang, dibantu. Maka diberikan beberapa aset. Nah, itu membuat dia sedikit kecewa dengan orang tuanya. Dia merasa tidak adil. Dan singkat cerita ini terbawa dalam pikiran dia. Yang membuat dia merasa sia-sia pengorbanannya untuk orang tuanya. Baik, kita hanya mau garis bawahi. Kita sudah memberikan nasihat dan solusi padanya. Saya tidak ingin masuk ke situ. Tapi maksudnya adalah bahwa seringkali ada sikap, perlakuan atau akhlak orang tua yang tidak menyenangkan kita sebagai anak. Tapi alasan terbesar mengapa kita harus menyempurnakan bakti kepada mereka, bersabar dengan sikapnya yang mungkin belum memahami perasaan kita sebagai anak, adalah karena wasiat Allah Subhanahu wa taala.
adalah karena wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Bahkan wasiat ini adalah agar supaya kita berbakti kepada orang tua itu dengan ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat kebaikan kepada orang tua dengan cara yang terbaik, itu namanya ihsan. Saya kasih contoh begini. Misalnya, kita bisa memberi harta kepada orang tua kita, katakanlah 2 juta. Dengan memberikan 2 juta itu tidak mengganggu ekonomi keluarga. Ya. Sebab kemarin sudah kita bahas tentang fikih nafkah. Kita bisa beri ke orang tua kita 2 juta, dan itu sama sekali tidak akan mengganggu ekonomi keluarga, tidak akan mengganggu modal investasi kita. Namun yang kita berikan kepada orang tua, katakanlah 1.500.000. Maka kita sudah berbuat baik kepada orang tua dalam kaitannya dengan harta, tapi belum ihsan. Kenapa? Karena kita bisa memberi yang terbaik 2 juta, tapi kita memberikan kurang dari itu. Maka kita sudah terkategori berbuat baik pada orang tua, tapi belum ihsan. Sehingga tidak ada parameter ihsan kecuali kita berikan yang paling kita mampu. Makanya sudah kita bahas kemarin, bahwa dalam kaitannya nafkah kepada keluarga orang tua, yaitu yang paling kita mampu untuk kita berikan kepada orang tua kita. Setelah terpenuhinya hajat keluarga, istri dan anak. Baik, ayat-ayat ini menjelaskan akan kedudukan kedua orang tua yang sangat tinggi dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita perhatikan ayat-ayat berikut ini, pemetaan dari ayat-ayat secara keseluruhan tadi. Bahwa dari ayat-ayat yang kita sebutkan, ada beberapa ayat darinya yang menyandingkan antara tauhid dengan bakti kepada orang tua. Menyandingkan antara tauhid dan bakti kepada orang tua. Kita diperintah untuk menyempurnakan ketauhidan dan diperintah untuk menyempurnakan bakti kepada orang tua dengan ihsan. Ayat-ayat tersebut, surat Al-Baqarah ayat 83, Quran surat An-Nisa ayat 36, Quran surat Al-An'am ayat 151, Quran surat Al-Isra ayat 23 hingga ayat 24. Sedangkan untuk surat Luqman, Al-Quran menyebutkan melalui nasihat Luqman pada anaknya agar tidak menyekutukan Allah pada ayat yang ke-13, kemudian disusul setelah ayat tersebut perintah berbuat baik kepada orang tua. Nah, tentu ayat-ayat ini sangat penting untuk dikaji dan digali satu-satu, namun tidak mencukupkan waktu kita. Kita pilih Al-Isra ayat 23-24, sebab ini ayat yang paling sering kita dengarkan dalam kaitannya bakti pada orang tua yang dikutip oleh banyak para guru, para ustadz, para penceramah. Di surat Al-Isra ayat 23-24, Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayat itu memberitahukan kepada kita ada 2 hak terbesar manusia di dunia ini. Ada 2 hak terbesar yang harus ditunaikan atau dipenuhi manusia di dunia ini. Ada 2 hak besar yang harus dipenuhi atau ditunaikan oleh manusia di dunia ini. Apa 2 hak terbesar yang harus ditunaikan, dipenuhi oleh manusia di dunia? Hak yang pertama adalah haknya Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu.
bahwa hak terbesar Allah dari manusia adalah agar supaya manusia tidak menyembah kecuali hanya dan hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Ini adalah hak terbesar Allah Subhanahu wa taala. Jika ini dilanggar, maka ini adalah pelanggaran terberat, terbesar. Karena ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam al-asma wa sifat, ini akhrajal insan anil millah, mengeluarkan manusia dari Islam. Jika manusia melakukan penyekutuan, pelanggaran-pelanggaran dalam kaitannya dengan tauhid, dalam kaitannya dengan hak Allah, maka pelanggarannya itu bisa menyeret mereka keluar dari millah, keluar dari Islam. Yang berarti kekal selama-lamanya di dalam neraka, sebagaimana yang kita bahas di sore kemarin. Setelah hak Allah Subhanahu wa taala sebagai hak terbesar yang wajib ditunaikan oleh manusia, apa hak terbesar kedua selain hak Allah? Ternyata hak terbesar kedua setelah hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah setiap anak berbuat ihsan. Jadi ada dua hak terbesar yang harus ditunaikan, dipenuhi oleh siapapun yang hidup di dunia ini dari manusia. Hak yang pertama hak Allah, dan hak yang kedua adalah orang tua. Hak Allah adalah dalam tauhid, dan hak orang tua adalah dalam perlakuan ihsan anak kepadanya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa penyandingan tauhid dengan ihsan kepada orang tua di dalam beberapa ayat ini, di antara hikmahnya kata para ulama, selain karena hak terbesar yang harus ditunaikan manusia di dunia, juga dikarenakan bahwa Allah adalah sebab pencipta. Sehingga hak terbesar Allah atas makhluk adalah karena Allah Al-Khaliq. Sedangkan yang kedua, hak terbesar yang kedua adalah hak orang tua untuk mendapatkan perlakuan ihsan dari anaknya, adalah dikarenakan orang tua menjadi sebab kelahiran anak di bumi. Kalau Allah adalah sebab pencipta, maka orang tua adalah sebab kelahiran. Dan karena itulah disandingkan tauhid dan orang tua. Karena Allah sebab penciptaan, dan Allah dan manusia, karena Allah sebab penciptaan, sedangkan orang tua adalah sebab kelahiran. Di dalam Quran surat Al-A'la ayat 1 dan ayatnya sampai ayat yang ketiga, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memberitahukan kepada kita ada 4 fase atau tahap penciptaan manusia. Dalam surat Al-A'la ayat 1 sampai ayat 3 ada 4 fase, tahap atau proses penciptaan manusia. Ya. Yang diawali dengan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala serta kemahasucian Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Diawali dengan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Lalu kemudian Allah memberitahukan 4 fase penciptaan manusia. Alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara summa hada. Ada 4. Yang pertama adalah proses khalaqa, penciptaan. Dan inilah yang menjadi alasan hak Allah untuk disembah. Karena Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan manusia.
Setelah Allah menciptakan manusia, fasawwa, proses yang kedua. Proses yang kedua adalah fasawwa, proses pembentukan jasad. Di mana Allah dalam proses khalaqah tadi menciptakan manusia dengan menetapkan menciptakan laki-laki atau menciptakan perempuan. Kalau Allah berkehendak menciptakan laki-laki, fasawwa, maka Allah bentuk morfologi laki-laki itu seperti apa. Kalau Allah bermaksud menciptakan perempuan, fasawwa, maka Allah akan membentuk morfologi perempuan seperti apa. Allah yang menciptakan, sebab itu hati-hati jangan merendahkan manusia, sebab itu merendahkan ciptaan Allah. Ya. Sebesar apapun kemarahan kita kepada manusia, jangan sampai kita menghina bentuk ciptaan. Karena itu menghina perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, selanjutnya adalah setelah fasawwa, faqaddar, proses takdir. Proses takdir. Dalam takdir, Allah tetapkan berapa lama manusia menjalani hidup di dunia. Ini takdir. Allah menetapkan dalam takdir siapa-siapa yang berada di circle manusia itu. Siapa yang akan berada di sekitarnya. Dari keluarganya, dari anak keturunannya, dari sahabatnya, teman-temannya, tetangganya. Itu ditetapkan oleh Allah. Siapa orang-orang yang berada di sisinya selama hidup di dunia. Maka kita berkumpul dengan orang-orang soleh, ini bagian dari takdir Allah. Kita bisa beriktikaf di Masjid Az-Zuhra, ini dari Allah semua. Dasarnya ada di surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka, dan apapun yang menimpamu dari kebaikan, faminallah, dari Allah. Ma asabaka min hasanah, faminallah. Semua yang kamu dapatkan berupa kebaikan, teman yang soleh, lingkungan yang soleh, penampakan yang soleh, yang baik-baik, contoh-contoh yang baik yang kita dapati, yang kita lihat, ini semua dari Allah. Karena Allah telah menetapkan, mentakdirkan siapa orang-orang yang berada di sekitar kita. Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh akan dibersamakan dengan yang sekufu. Maka jika kita dibersamakan oleh Allah dalam kebaikan, maka semoga kita sekufu dalam keimanan kepada Allah. Sekufu dalam ilmu, sekufu dalam ibadah, sekufu dalam tauhid. Nah, ini takdir. Lalu kemudian fahada, proses hidayah. Proses hidayah. Dalam proses hidayah, sepakat para ulama bahwa hidayah yang dimaksudkan di dalam ayat itu adalah hidayah tingkat 1. Apa itu hidayah tingkat 1? Hidayah untuk bertahan hidup di dunia. Hidayah untuk memecahkan beragam persoalan-persoalan hidup di dunia. Ini namanya hidayah tingkat 1. Hidayah untuk mengenali lingkungan dunia kita tinggali. Hidayah untuk memecahkan beragam persoalan hidup kita di dunia. Hidayah untuk dapat bertahan hidup. Ini adalah hidayah tingkat 1. Hidayah ini diberikan kepada semua manusia, muslim atau kafir. Karena ayat-ayat ini berbicara tentang proses tahapan manusia. Sehingga hidayah yang keempat ini diberikan kepada semua manusia, muslim atau kafir. Sebagian ulama mengatakan, pada hidayah tingkat 1 inilah kita bersaing dengan orang kafir. Pada hidayah tingkat 1 ini. Di mana hidayah ini diluaskan, diberikan kepada siapapun meskipun kafir. Sehingga apabila orang kafir, mereka tekun belajar, mereka sungguh-sungguh melakukan riset penelitian, tidak menutup kemungkinan orang kafir mengungguli kaum muslimin dalam perkara dunia. Tidak menutup kemungkinan itu.
Sebab dunia ketika diciptakan oleh Allah nggak dipandang oleh Allah, nggak dinilai oleh Allah. Karena itu juga diberikan kepada orang kafir. Karena nggak ada nilainya dunia ini di sisi Allah. Sampai dalam sebuah hadis Nabi, andaikan dunia ini punya nilai sama atau melebihi sekepak sayap nyamuk saja, pasti Allah haramkan seteguk air kepada orang kafir. Andaikan dunia ini memiliki nilai sama atau melebihi sedikit sekepak sayap nyamuk, niscaya Allah haramkan seteguk air untuk orang kafir. Tapi karena dunia ini nggak ada nilainya di sisi Allah, maka kita lihat orang-orang kafir bisa mengungguli kaum muslimin dalam perkara dunia. Ada yang mengungguli dari sisi jabatan dan kedudukan, ada yang mengungguli dari sisi harta, ada yang mengungguli dari sisi prestasi dan seterusnya. Ya. Habibie pernah menyebutkan berapa kali dia dikalahkan prestasinya oleh orang Yahudi. Sampai kemudian Pak Habibie bertanya kepada si Yahudi, kenapa aku tidak bisa mengalahkan kamu? Ini dalam bukunya Pak Habibie. Lalu kemudian si Yahudi mengatakan, Habibie, ya karena temannya gitu ya, saya mengamalkan apa yang ditunjukkan di dalam Qur'anmu, sedangkan kamu tidak mengamalkannya. Apa itu? Bisakah kau tunjukkan kepada saya? Kata si Yahudi itu, dalam Al-Quran tertulis begini, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata wa mukila. Waktu malam itu waktu terbaik untuk berkonsentrasi, waktu terbaik untuk memfokuskan pikiran, sehingga aku mendapati waktu terbaikku itu adalah di waktu malam hari, sehingga aku akan bangun jam 1 malam, jam 2 malam ya. Aku akan bangun jam 2 malam, itu aku sudah mandi, sudah beres. Setelah itu aku belajar, baca semuanya, hafalan-hafalanku bagaikan aku membaca buku. Dan itu aku lakukan bertahun-tahun ya Habibie. Maka Habibie bertekad semester berikutnya aku akan mengalahkanmu. Maka Habibie meningkatkan percepatan, dia bangun jam 1, sudah mandi, sudah bersih-bersih, sudah segar, dia sholat tahajud, lalu kemudian istighfar, lalu membaca. Nah keunggulannya Pak Habibie adalah ada nilai spiritualnya. Si Yahudi hanya nilai dunia, Habibie ada nilai spiritual, maka lebih diberikan keberkahan oleh Allah. Betul semester berikutnya Habibie jadi juara 1. Jins Yahudi nomor urutan kedua. Nah jadi orang kafir bisa mengungguli kaum muslimin kalau mereka lebih tekun. Mereka lebih teliti, mereka lebih memahami petunjuk-petunjuk Quran untuk mereka amalkan, sementara kita jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak atas hambanya karena Allah pencipta, Al-Khaliq. Sedangkan orang tua memiliki hak terbesar dari anaknya karena orang tua menjadi sebab kelahiran di muka bumi sang anak. Ya, orang tua menjadi sebab kelahiran anak di muka bumi ini. Dan inilah yang menjadikan hak terbesar orang tua dari anak. Kemudian para ulama mengatakan bahwa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau saja manusia tidak pandai berbuat ihsan kepada manusia, yaitu kepada orang tuanya, maka itu adalah cikal bakal dia bukan orang yang bagus tauhidnya kepada Allah. Karena sekiranya tauhidnya benar kepada Allah, maka dia akan berbuat ihsan kepada orang tua. Dengan kata lain, bagusnya tauhid berbanding lurus dengan bagusnya bakti seorang anak kepada orang tua. Berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Maka orang yang benar tauhidnya adalah orang yang bagus akhlaknya, adabnya kepada orang tuanya. Orang yang berbuat ihsan kepada orang tuanya, itu parameter anak itu bertauhid. Dengan tauhid yang benar. Sehingga jangan sampai kita yang sudah 10 tahun bermajelis ilmu membicarakan tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, tapi sangat buruk perangai kita kepada orang tua kita. Mari kita lanjutkan. Perhatikan surat Al-Isra
ayat 23 dan 24 sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Lalu kemudian Allah memberikan contoh bagaimanakah ihsan kepada orang tua. Bagaimanakah ihsan kepada orang tua. Dalam contoh ayat ini, ihsan kepada orang tua itu dalam dua bentuk. Ihsan kepada orang tua dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama, ihsan dalam ucapan. Dan bentuk yang kedua, ihsan dalam perbuatan. Ihsan dalam ucapan, dan yang kedua, ihsan dalam perbuatan. Bagaimanakah ihsan dalam ucapan? Maka Allah mengatakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Kenapa di sini disebutkan ketika engkau dapati orang tuamu sudah dalam posisi lanjut usia, lansia? Karena ketergantungan orang tua kepada anak itu dikala usianya sudah semakin menua. Maka dia sangat-sangat bergantung kepada anaknya. Dan disinilah seringkali anak itu kesal terhadap orang tuanya. Lain halnya ketika orang tua masih mandiri, seringkali dia tidak terlalu membutuhkan anaknya. Apalagi ketika anaknya masing-masing sudah berkeluarga. Tapi dikala orang tua semakin menambah usianya, yang juga berarti adalah semakin melemah kekuatannya. Saat itulah orang tua sangat mengharapkan perhatian dari sang anak. Sangat merindukan posisi anak di sisinya. Sebagaimana ketika anak dalam keadaan lemah, masih usia kanak-kanak, orang tua selalu berdiri, duduk, tidur di samping anak-anaknya. Ya. Di sini menjadi contoh, lihat. Rata-rata anak tidur di samping orang tuanya. Karena anak masih lemah. Anak masih lemah. Apalagi kalau balita. Maka pada saat itulah orang tua mengambil peran untuk menutupi kekurangan anak-anak. Berada di sisi anak-anaknya. Nah, ketika orang tua menjadi lemah, siapa yang bisa diandalkannya? Yang diandalkannya adalah anak-anaknya. Tapi sayangnya, orang tua itu sangat berat menyampaikan dan mengungkapkan keinginannya untuk anak-anak mengurusnya. Sangat berat dia sampaikan itu kepada anak-anaknya. Seringkali dalam bentuk isyarat-isyarat. Makanya, al-labibu bil isyarat yafham. Orang yang cerdas itu memahami isyarat. Memahami isyarat. Orang tua sangat mengharapkan anak di sisinya. Sangat mengharapkan anak mendampinginya. Tapi sangat berat dia sampaikan, terlebih lagi anak-anaknya sudah berkeluarga semuanya. Sangat berat. Sangat berat. Maka fahamilah isyarat-isyarat orang tua. Nah, maka seorang anak yang mendapati orang tuanya sudah usia yang tidak terbilang muda lagi, inilah yang seringkali anak itu merasa kesal dengan orang tua. Ya. Karena orang tua sangat bergantung kepada anak-anaknya di usia itu. Sementara anak merasa punya kesibukan, punya urusan. Nah, inilah yang membuat mereka terkadang kesal kepada orang tua. Maka muncullah ungkapan-ungkapan kekesalan. Atau apapun itu. Ya. Nah, maka Allah memberi petunjuk di dalam ayat ini. Bentuk ihsan pertama anak kepada orang tua adalah ucapan. Jaga ucapan. Jangan ungkapkan kekesalan. Jangan hardik orang tua. Jangan marahi. Dalam kondisi dia lemah, mungkin tak berdaya. Jangan dimarahi orang tua. Jangan dipelototin orang tua. Jangan ditunjuk-tunjuk orang tua. Jangan suara kita lebih tinggi dari orang tua.
Jangan sampai kita merendahkannya, mengatakan orang tua bodoh, orang tua ketinggalan zaman. Jangan kita rendahkan dia. Dia ketinggalan zaman demi supaya kita bisa kuliah. Dia bodoh karena nggak ada waktu belajar demi bisa kita belajar. Dia rela kenyang dengan kebodohan demi supaya kita anak-anaknya pintar di masa depan. Dia rela, nggak ada waktunya bermajelis ilmu. Waktunya adalah terus mencari maisha dan nafkah supaya setiap semester kita bisa bayar SPP tanpa ada hambatan dan halangan. Maka orang tua rela memenjarakan diri dalam kebodohan demi supaya kita bisa pintar di masa depan. Maka jangan sampai kita merendahkan orang tua, mengatakan mereka bodoh, ketinggalan zaman, kuper, tidak tahu zaman dan seterusnya. Dan Allah juga mengatakan bahwa satu-satunya perkataan yang pantas untuk terucap dari lisan seorang anak adalah wa qul lahuma qaulan karima. Tidak ada perkataan yang pantas keluar dari mulut seorang anak kecuali perkataan yang mulia kepada orang tuanya. Maka orang yang bagus tauhidnya kepada Allah ini akan memperhatikan petunjuk ilahi. Bahwa tidak pantas keluar dari lisan seorang anak kepada orang tuanya kecuali kaulan karimah, perkataan yang mulia, perkataan yang lembut, perkataan yang menunjukkan perhatian dan kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya. Lalu kemudian bentuk ihsan yang kedua di dalam ayat ini yaitu adalah ihsan dalam perbuatan. Ihsan dalam perbuatan. Ihsan dalam perbuatan Allah hanya menyebutkan secara umum, yaitu wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu kepada kedua orang tuamu. Rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu kepada orang tuamu dengan sikap tawadu. Dengan sikap tawadu. Saya pernah menyampaikan, meskipun orang tua kita adalah seorang petani miskin yang tinggal di sudut desa yang sangat terpencil dengan segala keterbatasan. Sedangkan kita kuliah di kota. Dan kita kemudian mendapatkan jodoh di kota. Seringkali kita tidak lagi merencanakan atau berpikir untuk pulang kampung. Kita pengen tinggal di kota. Karena bayangan kita adalah di kampung sangat-sangat terbatas. Kita pengen tinggal di kota. Jauh dari orang tua kita. Walaupun kita dengan segala fasilitas, kedudukan, jabatan yang tinggi, namun tatkala kita berjumpa dengan orang tua, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu sama orang tua. Bersikap tawadu. Jangan sampai kita bertolak pinggang di hadapan orang tua. Jangan sampai orang tua duduk di kursi, lalu kemudian kita mengajak orang tua berbicara dalam keadaan kita berdiri. Kita harus lebih rendah dari orang tua. Atau yang parah, anak di kursi, orang tuanya di lantai. Ini nggak boleh. Jangan sampai orang tua yang mendatangi kita di kampung, bukan kita yang mendatangi orang tua. Maaf Pak, ke kota ya. Nggak dijemput pula orang tuanya, disuruh orang tuanya datang sendiri, tinggal dikirimin uang. Padahal orang tuanya sudah dengan keterbatasan pengetahuannya, orang tuanya yang datang. Lalu kemudian sampai di rumahnya, orang tuanya yang buka-buka pagar selalu. Orang tuanya bermalam di rumahnya, orang tuanya yang buka pagar. Orang tuanya yang membuat masakan, minuman. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Apa lagi yang dimau oleh orang tua? Orang tua sudah tidak terlalu tertarik dengan model-model pakaian yang mewah hari ini. Mereka yang penting pakaiannya sudah menutup auratnya, sudah cukup. Ya. Tidak terlalu tertarik lagi dengan model. Yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana perhatian anak kepada orang tuanya.
kepedulian anak kepada orang tuanya. Maka lihat petunjuk ayat ini. Rendahkan dirimu kepada orang tuamu. Ya. Kemarin saya kasih contoh bagaimana Imam Abu Hanifah, sampai Imam Abu Hanifah nggak mau menjawab pertanyaan ibunya. Dia cari muridnya. Muridnya yang harus jawab. Kenapa? Imam Abu Hanifah khawatir kalau beliau yang jawab pertanyaan bundanya, seolah dirinya guru dan orang tuanya adalah murid. Dia nggak mau. Dia nggak mau seolah dia guru dan ibunya adalah murid. Nggak mau dia. Maka dicarilah sang murid Abu Yusuf untuk dimintanya menjawab pertanyaan bundanya. Baik, kita lanjutkan. Maka bersyukurlah atas nikmat orang tua. Bersyukurlah atas nikmat orang tua. Di surat Al-Ahqaf ayat 15, di surat Al-Ahqaf ayat 15, itu kenapa kemudian lebih spesifik disebutkan untuk anak-anak yang telah berusia 40 tahun. Agar supaya betul-betul dia berbakti kepada orang tuanya. Bukan berarti bahwa mulai bakti itu ketika usia 40 tahun, tidak. Tapi kenapa penekanannya di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu pada usia 40 tahun? Dikarenakan di usianya 40 tahun, umumnya anak itu sudah menjadi orang tua juga. Tapi anaknya masih kecil-kecil. Tapi disitulah dia merasakan betapa besar perjuangan menjadi orang tua. Betapa berat perjuangan menjadi orang tua. Sehingga anak dengan usia 40 tahun itu sudah bisa merasakan bagaimana perjuangan orang tua. Maka sangat keterlaluan sang anak kalau sudah usia 40 tahun gak pandai bakti sama orang tua. Itu sudah keterlaluan banget. Kenapa anak-anak usia SMP, SMA, kuliah yang belum nikah itu rentang durhaka sama orang tua? Karena mereka belum menjadi bapak, mereka belum menjadi ibu, belum tahu perjuangan mengurus anak. Makanya sangat rentang, sangat mudah dan sangat banyak pelaku-pelaku kedurhakaan itu pada anak-anak usia mahasiswa ke bawah. Yang sudah balik tentunya. SMP yang sudah balik, SMA, kuliah, itu banyak yang durhaka sama orang tuanya. Banyak yang melawan, banyak yang membenci orang tuanya, banyak yang memaki orang tuanya. Ya. Dipanggil berulang kali sampai orang tuanya sudah muncul tuh urat lehernya, memanggil anaknya, baru menyahut. Datang dengan lemah lunglai lagi, bukan dengan bersegera. Itu pun kenapa gitu ya. Dengan bahasa yang tadi, keluhan. Kenapa mereka sangat rentan untuk durhaka kepada orang tua? Karena mereka belum tahu bagaimana repotnya, rumitnya, susahnya menjadi orang tua. Tapi sudah sangat kebangetan, kalau sudah usia 40 tahun masih tak pandai berbakti kepada orang tua, itu sudah sangat kebangetan. Ya. Karena usia 40 tahun itu sudah punya anak pasti. Bahkan anaknya lebih dari satu. Tapi anaknya masih kecil-kecil. Ya. Nah, dia rasakan bagaimana itu perjuangan. Ada yang baru satu anak saja itu sudah kayak luar biasa. Habis waktunya full hanya untuk satu anak. Bagaimana dengan banyak anak? 2, 3, 4. Ada yang sampai 7 anak, Masya Allah. Gimana tuh dia bagi waktunya? Ya. Ustaz Juhaifa mengabarkan, Ahwan Ustaz, saya belum bisa bersama ikhwah dan ahwat untuk itikaf di sini karena anaknya kedua-duanya laki-laki itu masih berebutan ASI sama bundanya. Jadi kalau yang satu sedang disusui, yang satu harus diperhatikan, harus digendong, harus ditemani. Ya. Akhirnya kemudian Ustaz Juhaifa harus tetap mendampingi istri supaya yang satu menyusu, yang satu digendong. Dan menyusu itu bukan kemudian sepekan sekali, bukan sebulan sekali, tapi dalam sehari bisa beberapa kali. Keterbatasan orang tua atau bunda itu tidak sebagaimana kucing. Kalau kucing itu tinggal baring aja pasrah, anak-anak nempel semua, ya, banyak puting-putingnya. Ya. Ini ibu tidak bisa demikian, harus satu-satu. Nggak seperti kucing. Induk kucing itu Masya Allah pasrah aja dia. Tinggal tidur baring. Ya. Tinggal tidur baring aja dia. Nah,
Beda dengan orang tua. Kadang anak itu nggak bisa seperti dia tinggal rebahan saja di kasur lalu anaknya mendekat. Tidak, ada yang anak itu punya cita rasa sendiri dalam minum ASI. Ada yang pengen menyusu mesti bundanya berdiri. Ada yang menyusu bundanya mesti sambil menggoyang-goyang sedikit. Itu pun harus ritme goyangan ada lagi. Harus tepat sesuai dengan selera dan cita rasa si bayi. Kalau terlalu goyang gak mau, terlalu lambat gak mau. Nah, itu ada cita rasa sendiri. Nah, bayangkan kalau seorang ibu lihat di YouTube, ada begitu banyak kejadian. Seorang bunda yang menyusui bayinya tengah malam. Tapi dia ditimpa rasa kantuk yang besar dan mendalam, sehingga tanpa dia sadari, sang anak itu terlepas dari gendongannya, kepalanya terbentur di lantai. Lihat di YouTube, ada. Cari aja. Ada seorang bayi yang mati karena ditindih oleh bundanya. Tadi saya katakan bahwa si bayi ini menyusu dalam keadaan bundanya itu harus tidur terlentang, lalu bayi berada di atas perut bundanya, lalu dia menyusu. Tapi karena tertidur, tidak sadar diri, dia miringkan badannya, dan dia balikkan badannya menindih bayinya, dan bayinya kesulitan nafas sampai mati. Ada juga di YouTube tuh. Ya. Nah, kita perhatikan bahwa inilah perjuangan orang tua di dalam mengurus anak yang masih kecil. Tapi karena anak itu belum mengerti jadi orang tua, rentan mereka durhaka. Makanya saya katakan tadi, sudah sangat kebangetan usia anak 40 tahun masih tak pandai bakti sama orang tua, itu sudah kebangetan banget. Sebab dia sudah tahu bagaimana rasa jadi bapak dan jadi ibu. Ya, dia udah tahu itu. Baik. Karena itulah di surat Al-Ahqaf penekanannya lebih mendalam adalah kepada anak yang usia 40 tahun. Lalu kemudian dalam ayat 19 surat An-Naml, Allah mengatakan fatabassama dahikan min qauliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Bahwa ayat ini adalah petunjuk doa seorang anak yang belum memiliki keturunan. Seorang anak yang usianya 40 tahun ke bawah yang belum punya keturunan. Bedanya kalau sudah usia 40 tahun, sudah punya anak, itu doanya khusus yang diajarkan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Sama juga awalnya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Tapi ada lain, wa aslihli fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kenapa? Karena sudah punya keturunan kalau 40 tahun itu. Sudah punya keturunan. Ya, ada yang mengatakan, tapi Pak Ustadz, ada tetangga saya usianya sudah 41 tahun belum nikah. Itu pengecualian. Dan pengecualian itu keluar dari hukum. Ayat itu berbicara keumuman. Usia 40 tahun itu sudah sangat tidak layak kalau belum menikah. Tapi tetap saja ada kasus yang tidak menikah. Tapi itu adalah pengecualian, dan pengecualian itu keluar dari kaidah hukum. Usia 40 tahun itu umumnya sudah punya anak. Sudah punya anak. Nah, sehingga surat Al-Ahqaf itu adalah doa khusus yang Allah ajarkan untuk setiap anak yang berusia 40 tahun ke atas. Sedangkan untuk mereka yang belum menikah dan belum punya keturunan, doanya adalah ini. Ya, doanya adalah ini. Ya, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Bahwa kalau kita perhatikan di dalam doa ini, ya, ada 6 permohonan, 6 permintaan. Ada 6 permintaan. Apa permintaan yang pertama? Hak Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Rabbi auzi'ni. Ya Allah, berilah aku ilham, petunjuk
untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu. Buka tafsirnya. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Caranya ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman bertakwa kepada Allah, jadikan semua potensi dunia yang Allah titipkan kepadamu, jalanmu semakin dekat dengan Allah, jalanmu berjihad di jalan Allah. Maka semua nikmat yang membuat kita dekat dengan Allah, itulah cara mensyukuri nikmat. Cara bersyukur kita diberi mata, tatkala mata ini melihat apa yang menjadi haknya mata. Cara kita bersyukur dengan telinga ketika telinga kita gunakan untuk mendengarkan yang menjadi haknya telinga diciptakan oleh Allah. Ya. Kalau matanya melihat yang haram, itu tidak mensyukuri nikmat mata. Takutlah jangan sampai dicabut nikmat mata kita. Apabila telinga mendengarkan sesuatu yang Allah nggak ridho, takutlah kepada Allah dicabut nikmat pendengarannya. Maka jangan sampai karena tangan dan kaki jauh dari yang diridhoi Allah, Allah cabut nikmatnya, kena stroke. Ya. Maka hendaknya kita dekatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Maka ya Allah, ilhamkan aku untuk menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan berikan pula kepadaku ilham untuk mensyukuri nikmat orang tua. Untuk mensyukuri nikmat orang tua. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat orang tua? Ihsan. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat orang tua? Berbuat ihsan kepada orang tua. Itulah cara kita bersyukur atas nikmat orang tua. Berilah aku petunjuk untuk beramal soleh, amalan yang Kau ridhoi, lalu masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, dan jadikanlah aku di antara hamba-Mu yang soleh. Inilah permintaan kita kepada Allah di dalam satu doa ini. Hafalkan doa ini baik-baik. Ya, hafalkan doa ini. Nanti sebentar saya tanya. Ya, siapa yang dapat, ini sudah bocoran nih, bocoran hadiah. Ya, dapat hadiah nih. Harus tuntas. Harus hafal doanya. Doa untuk usia 40 tahun. Jadi kalau siapa yang siap, usianya berapa? 40 tahun. Nah, berarti doa di surah Al-Kahf yang harus dihafal. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu surat Al-Kahf ayat 15. Hafal doa ini baik-baik. Ya, dan dawamkan doa ini kalau Anda sudah usia 40 tahun ke atas. Baik, kalau usia belum 40 tahun ke bawah, belum nikah. Nah, ini masih doanya Ustadz Tirmizi ini. Ya, karena belum nikah, belum punya anak. Nah, ini doanya nih. Kalau sudah ada seperti Mas Tibi, ya doanya ini nih Mas Tibi nih. Doanya di surat Al-Kahf ayat 15. Ya, sudah ada anak. Oke, baik. Mari kita masuk kepada ibu di dalam Al-Qur'an. Luar biasa mukodimahnya, ya. Mukodimahnya panjang. Ini kita baru masuk ke temanya ini. Ya, jadi bisa diperkirakan berapa jam lagi nih. Ya. Baik, kita percepat saja. Ibu dalam Al-Quran, pembicaraan Al-Quran seputar orang tua itu lebih banyak menyinggung peran ibu dibandingkan ayah. Al-Quran membahasakannya dengan panggilan Al-Um. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ummuka, ibumu. Orang itu kembali bertanya, kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, ummuka, ibumu. Dia kembali bertanya, kemudian siapa lagi setelah itu? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi mengatakan, abuka, ayahmu. Nah, dari sinilah kemudian ibu itu derajatnya dengan ayah 3:1. 3 kali kita harus berbakti kepada ibu, 1 kali kepada ayah. 3:1 dalam bakti kita kepada ibu. Kenapa? Nah, saya beritahu hikmahnya. Kenapa bakti kepada ibu 3 kali dibandingkan ayah yang hanya sekali? Dikarenakan ibu melakukan 3 hal yang tidak mungkin digantikan oleh peran ayah. Karena ibu
melakukan 3 hal yang tidak mungkin digantikan oleh ayah. Sedangkan semua yang dilakukan ayah bisa diambil alih oleh ibu. Ya. Apa peran ibu yang tidak tergantikan oleh ayah? Pertama adalah masa kehamilan. Nggak mungkin ayah yang mengambil peran ini. Sudahlah istriku, biar saya saja yang hamil. Nggak mungkin. Nggak ada rahimnya. Ya. Peran ini hanya bisa dilakoni oleh seorang ibu, nggak bisa seorang ayah. Yang kedua, melahirkan. Udah, saya nggak apa-apa, dari perutmu keluar dari saya saja. Dari mana mau keluarnya? Nggak bisa juga. Ya. Dan yang ketiga, menyusui. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Ayah nggak bisa mengambil peran ini. Malah dia menganggap ada saingan. Ya. Ya. Dia nggak bisa mengambil peran menyusui. Ya. Ya. Apa tadi yang saya katakan? Ada saingan. Aduh, bocoran ini. Ya. Ya. Baik. Nah, sensor itu ya. Nah, jadi 3 peran ini menjadikan kenapa bakti kepada ibu 3 kali banding ayah. Sedangkan peran ayah menafkahi itu bisa diambil alih oleh ibu. Hanya saja tidak mungkin seorang ibu itu hamil kecuali peran ayah. Kecuali peran ayah. Maka tidak boleh dihilangkan peran ayah dalam bakti. Walaupun ibu dengan 3 tadi, tapi sang bunda tidak mungkin menjalani proses kehamilan, melahirkan dan menyusui kecuali karena proses ayah di awalnya. Tapi selanjutnya peran ayah memberi maisha dapat digantikan oleh bunda. Betapa banyak suami-suami meninggal sedangkan dia meninggalkan istri dan bayi. Lalu siapa yang mengambil peran selanjutnya? Bundanya bisa membesarkan anaknya. Seperti Imam Asy-Syafi'i diurus oleh bundanya. Diurus oleh bundanya. Sampai Imam Syafi'i menjadi orang hebat di masa depan. Baik, kita lanjutkan. 4 kosakata di dalam Al-Quran yang mewakili makna ibu. Ya, 4 istilah ibu di dalam Al-Quran. 4 istilah ibu di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah al-um, al-ummu. Yang kedua al-walidah. Dan yang ketiga walidaini. Dan yang keempat abawaini. Inilah 4 istilah yang akan kita temukan di dalam Al-Quran berbicara tentang ibu. Al-um, al-walidah, walidaini, dan abawaini. Mari kita lihat. Baik, istilah al-um dalam Al-Quran. Dalam hal apa saja seorang perempuan disebut al-um? Allah mengatakan wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. An-Najm ayat 32. Dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, hamalathu ummuhu kurha. Ibunya mengandungnya dengan susah payah. Dalam surat Luqman ayat 14, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Berdasarkan keempat ayat tersebut, kata al-um dikaitkan dengan peristiwa kehamilan dan kelahiran janin dari perut ibu. Dikaitkan dengan peristiwa kehamilan dan kelahiran janin dari perut ibu. Kehamilan dikaitkan dengan kata al-um disebabkan ibu memberi makan janinnya melalui darah dalam kandungan. Selain itu juga, janin tersebut berada dalam pemeliharaannya selama fase kehamilan. Dengan demikian, kaitan yang terdapat pada ayat tersebut memenuhi makna al-um yang berorientasi pada makna at-tarbiyah, pemeliharaan atau pendidikan. Jadi makna ini lebih luas. Lebih luas. Al-um itu secara bahasa bermakna, ingat ini, al-um secara bahasa artinya al-aslu. Ya, al-aslu.
Yang kedua al-marja'u. Al-marja'u. Dan yang ketiga adalah al-maqsudu. Al-maqsudu. Itu arti dari al-um secara bahasa. Secara bahasa artinya adalah al-asal. Ya, asal mula. Maka disebut al-um sebab dia titik start hidupnya sang anak. Ya. Dia menjadi pusat kehidupan sang anak di awal kali. Maka disebut al-um, asal. Maka istilah um itu banyak, ada ummul qura, ya. Ada ummul qura, yaitu berarti pusat kota. Artinya ada ummul kitab, induknya Al-Qur'an, itu menjadi asalnya Al-Qur'an. Dia rangkuman dari seluruh kandungan-kandungan Al-Qur'an, yaitu ummul kitab. Baik. Kemudian makna yang kedua, selain al-asal tadi adalah al-marja, tempat rujukan, tempat kembali. Ya. Anak-anak itu pasti kembalinya ke bundanya untuk mendapatkan pemeliharaan tadi. Ya. Kemudian al-maksud, yaitu tempat yang dituju untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan kebaikan. Al-maksud. Jadi bunda itu adalah tempat tujuan. Ya, sesuatu yang dituju. Itu adalah al-um artinya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Sehingga al-um ini lebih penekanannya pada makna at-tarbiyah, pemeliharaan dan pendidikan. Sedangkan istilah al-walidah, ibu, kata walidah berasal dari akar kata walada yalidu wiladatan wa wiladan, yang berarti melahirkan. Misalnya di surat Hud ayat 72, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikhan inna hadza la syai'un ajib. Dia mengatakan, ya, istrinya berkata, ya wailata, sungguh mengherankan. Ya, a'alidu, apakah aku bisa melahirkan? Wa ana ajuzun, sedangkan saya ini sudah sangat tua. Wa hadza ba'li, dan suamiku juga adalah syaikhan. Ya, sudah tua pula. Ya, sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Ini adalah perkataan dari istrinya Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya? Siapa? Sarah. Ya. Hah? belum. Ya, belum. Ya. Kemudian dalam surah Al-Imran 47, qalat rabbi anni yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Ini perkataan siapa? Maryam. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan sedangkan tak seorang pun laki-laki yang menyentuhku. Dari dua ayat ini, al-walidah bisa bermakna perempuan pemilik ovum sel telur. Jadi kalau al-walidah itu bermakna betul-betul ibu kandung. Ibu yang melahirkannya, beda dengan alum. Alum itu maknanya masih umum, masih luas. Makanya maknanya itu mendalam ke makna pemeliharaan pendidikan. Tetapi al-walidah betul-betul menjadi ibu biologis yang melahirkan, karena al-walid itu pemilik sel, ya, pemilik sel telur. Sedangkan ayah itu pemilik sperma, al-walid. Dan janin terbentuk melalui proses pembuahan. Jadi kalau walidah itu sudah benar-benar pasti ibu kandung. Beda dengan Al-um itu ada misalnya ummul khadonah, ya, ibu pengasuhan. Bukan ibu kandungnya, tapi ibu asuh. Ada juga ummur rodoah, ibu sesusuan. Bukan ibu kandung, tapi dia memberi ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Maka disebut ummur rodoah. Tapi kalau disebut walidah, itu berarti memang benar-benar ibu yang melahirkannya. Ibu yang melahirkan itu ibu kandungnya kalau walidah. Ya, walidah. Baik. Jika dihubungkan makna al-walidah pemilik indung telur dengan makna al-um, maka seorang perempuan mulai dari fase pembuahan dengan pasangannya sudah bisa disebut dengan walidah. Ya. Kemudian jika pembuahan tersebut berhasil sehingga terjadi kehamilan dan mencapai masa kelahiran janin, maka seorang walidah sudah bisa disebut dengan al-um. Dalam arti lain, seorang ibu sekaligus merangkap untuk kedua istilah tersebut. Sehingga dapat dipastikan bahwa seorang perempuan yang disebut sebagai al-walidah juga otomatis menjadi al-um. Tapi al-um belum tentu disebut sebagai walidah. Sebagaimana yang kita sebut tadi, ada ummur rado'ah, ada ummul khadonah. Ya.
Baik, istilah abawain. Istilah abawain terambil dari kata abun. Jika dilihat secara bahasa, kata abun berasal dari kata abawun. Sedangkan bentuk jamaknya adalah abaun. Kata abaun tersusun dari 3 huruf hamzah, ba, waw yang menunjuk kepada seseorang yang mendidik dan memberi nafkah. Nah, disinilah kenapa itu ibu bisa mengambil peran ayah dalam mencari maisha. Karena ibu juga masuk dalam istilah abawain. Kata abun berarti bapak yang memelihara, memfasilitasi atau mengatur orang yang dibawa pemeliharaannya. Makna abawain secara bahasa pertama, lafal abawain bisa mencakup antara paman, al-am dengan bapak. Ini makna yang pertama. Jadi kalau disebut abawain, itu bisa mencakup bapak dan saudara-saudaranya bapak. Dan ini biasa kita temukan istilah itu di dalam masalah warisan, ya. Istilah bapak dan juga saudara-saudaranya bapak atau paman. Kemudian bisa mencakup abawain itu bisa bermakna al-um dan al-ab, ya, bapak dan ibu atau ibu dan bapak. Dan bisa bermakna yang ketiga, yaitu kakek dan bapak, ya, kakek dan bapak. Jadi memang makna asalnya adalah abun, bapak, tetapi abawain bisa bermakna bapak dan saudara-saudaranya bapak, bisa bermakna bapak dan ibu, bisa bermakna bapak dan kakek. Itu makna abawain. Misalnya Allah mengatakan, ya ini yang bermakna abawain itu bapak dan ibu, yaitu suami dan istri. Ya bunayya, ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, la yaftinannakumus syaitan, jangan sampai kalian difitnah oleh syaitan, diperdaya oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum. Nah, di sini apa maknanya abawai di sini? Bukan bapak dan paman, bukan bapak dan kakek, tapi bapak dan ibu. Ya. Jangan sampai kalian ditipu syaitan sebagaimana syaitan telah mengeluarkan bapak ibu kalian minal jannah dari surga. Ya, baik, ini surat Al-A'raf ayat 7. Dengan demikian, abawaini adalah kedua orang tua yang mengasuh, memberi nafkah dan mendidik anak setelah kelahirannya. Hanya saja peran ini lebih dititik beratkan kepada ayah. Tapi ketika ayah tiada, ayah meninggal misalnya, maka seringkali peran ini diambil alih oleh bunda. Ya, diambil alih oleh bunda, maka bunda disebut abawain. Baik, istilah yang terakhir walidaini. Walidaini. Kata walidaini adalah bentuk saniyah yang mencakup kata walid dan walidah. Jadi bentuk saniyah, walid dan walidah adalah walidain. Kedua kata tersebut berasal dari kata kerja yang sama, yakni walada yalidu wiladatan. Dalam Al-Quran, kata walidain juga sering disebutkan dalam perintah untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak. Ihsan bil walidain. Kebaktian pada keduanya, yaitu birrul walidain. Wasiat kepada mereka serta dalam doa yang diajarkan Al-Quran. Dari sini sebenarnya penyebutan kata walidain, ibu dan bapak di dalam Al-Quran mengindikasikan bahwa istilah tersebut sering digunakan pada aspek penghormatan dan memuliakan orang tua. Di samping itu juga istilah tersebut lebih condong dimaksudkan kepada ibu dibanding bapak. Hal ini bisa disebabkan karena ibu menanggung fase kehamilan, kelahiran, dan penyusuan sekaligus. Sementara bapak tidak menanggung ketiga fase tersebut secara langsung. Namun hal ini bukan berarti meniadakan dan mengabaikan hak bapak untuk mendapat penghormatan dari anak. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa adanya wasilah seorang bapak, tentu tidak akan ada keturunan yang akan dilahirkan. Oleh sebab itu, bapak berperan dalam silsilah keturunan atau bin nasab. Makanya anak itu dinasabkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Baik, faktor keutamaan ibu, dan ini slide yang terakhir. 2 faktor keutamaan dan kemuliaan ibu di dalam Al-Quran. 1, melalui peranan besar ibu terhadap anaknya. Dimulai dari bagaimana ibu mengandung, melahirkan, menyusui. Peranan ini hanya dapat dilakukan oleh ibu yang secara langsung berhubungan dengan anak. Yang kedua, melalui pengasuhan dan pendidikan anak. Pada peranan inilah seorang ibu bersinergi dan bekerja sama dengan suaminya, dan secara teknis proses pendidikan pada anak banyak diperankan oleh ibu.
Baik, ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaja'alana minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis,